Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Hukum Kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum Allah yang kedua ini? Ellen G. White menuliskan dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 306 bahwa hukum yang kedua melarang perbaktian kepada Allah yang benar melalui patung-patung atau benda-benda. Banyak bangsa kafir mengatakan bahwa patung-patung mereka itu hanyalah sekedar gambaran atau lambang oleh mana Allah itu disembah. Tetapi Allah telah menyatakan bahwa perbaktian seperti itu adalah dosa. Usaha untuk menggambarkan oknum yang kekal itu oleh benda-benda materi akan merendahkan dasar pemikiran manusia tentang Allah. Pikiran kita bila dipalingkan dari kesempurnaan Tuhan yang tidak terbatas itu akan tertarik kepada benda yang dijadikan, gantinya kepada khalik itu. Dan apabila pandangannya tentang Allah telah direndahkan, maka demikian juga manusia itu akan menjadi merosot martabatnya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Hubungan yang intim dan suci antara Allah dengan umatnya dilambangkan sebagai satu pernikahan. Oleh karena penyembahan berhala merupakan perzinahan rohani, maka rasa tidak senang Allah terhadap hal itu dengan tepat sekali disebut sebagai kecemburuan. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tidaklah dapat dielakkan bahwa anak-anak harus menderita akibat dari kesalahan orang tua, tetapi mereka tidak dihukum oleh karena dosa orang tua, kecuali bila mana mereka ikut serta dalam dosa-dosa mereka. Namun demikian yang biasanya terjadi ialah bahwa anak-anak mengikut jejak orang tua mereka. Oleh warisan dan teladan hidup, anak-anak mengambil bagian dalam dosa bapa. Kecenderungan-kecenderungan yang salah, selera makan yang dirusakkan dan akhlak yang merosot, sebagaimana juga penyakit dan kelemahan-kelemahan jasmani diturunkan sebagai satu warisan dari bapa kepada anak, sampai kepada generasi yang ketiga dan keempat. Kenyataan yang menakutkan ini seharusnya mempunyai satu kuasa yang hikmat untuk menegakkan manusia daripada mengikuti suatu kehidupan yang penuh dosa. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di dalam melarang perbaktian terhadap ilah-ilah yang palsu, hukum yang kedua dengan secara tidak langsung meneguhkan perbaktian kepada Allah yang benar dan kepada mereka yang setia di dalam pelayanan kepada Allah. Rahmat dijanjikan bukan hanya sampai kepada gilir yang ketiga atau keempat, sebagaimana halnya murka yang dinyatakan terhadap mereka yang membenci Dia, melainkan sampai kepada ribuan generasi. Marilah kita tetap menyembah Allah yang tidak kelihatan dengan kasat mata kita, namun dapat kita lihat dengan mata rohani kita. Jelaslah kita dapat mengetahui akan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan memberikan keselamatan bagi kita. Kiranya sukacita di dalam Tuhan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.